Oke, kamera on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Semoga kita diberi kesehatan selalu ya. Oke, ini ceritanya jalan-jalan pagi. Ya, bukan setelah sahur banget sih. Jam berapa ini? Jam 7. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Jadi kebanyakan kan ketika mereka mengulas kekurangan kan mungkin ya kekurangan saat itu saja gitu ya mungkin. Jadi ini saya coba mendeskripsikan kekurangan dari PCX 160 ini setelah 1 minggu pemakaian dari saya. Jadi ini benar-benar pure opini pribadi dari saya setelah saya merasakan 1 minggu pemakaian dari PCX 160 ini. Jadi mungkin barangkali nanti ada opini yang berbeda ya, mungkin kan yang namanya opini ya, karena feel kita mengendarai motor kan mungkin beda-beda. Jadi ini pure dari opini saya pribadi setelah pemakaian 1 minggu PCX 160 ini. Oke, jadi di sini saya akan membahas kekurangan menurut yang saya rasakan ya. Jadi feel bagaimana kita merasakan ketika kita mengendarai motor, bukan terkait desain ya. Karena ketika kita berbicara tentang kekurangan desain itu kan relatif ya. Jadi tidak bisa menjadi acuan gitu. Ketika saya ngomong ini bagus, bisa jadi menurut orang lain tidak seperti itu. Oke. Ya. Untuk kekurangannya ya, karena kemarin itu alasan kan, mungkin alasan itu lebih ke kelebihan ya. Jadi ini untuk kekurangannya sendiri. Kekurangan setelah pemakaian 1 minggu yang saya rasakan itu yang pertama dari setang ya. Ini juga banyak ada di komentar sebelumnya itu, kalau setang PCX 160 ini banyak yang dari sananya itu nggak center, jadi agak miring ke kanan dikit gitu ya. Mungkin kalau bukan orang-orang yang teliti atau perfeksionis gitu ya, mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi memang ditambah ini bukan karena efek kamera saya nggak center gitu ya, agak ke kanan dikit karena saya pasang mountingnya itu bukan di ujung tengah depan, agak ke kanan. Jadi ini emang agak nggak center, jujur emang agak nggak center, agak geser ke kanan. Tapi itu bukan masalah yang permanen atau berkepanjangan ya, ini tinggal bawa ke bengkel atau pada saat servis pertama kali udah selesai gitu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kenyamanan sendiri di ruang kaki ya, visibilitasnya itu di bagian depan sini, jujur ini sebenarnya nyaman, enak, tapi ini bagian kaki khususnya ketika posisi selonjor ke depan itu ketutup ini dua besar ini kanan kiri, meskipun nggak menghalangi banget tapi jujur kayak kerasa kurang nyaman gitu loh, karena nggak apa ya, kaki bisa napak depan tapi kayak kehalang sama ini pandangannya gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, untuk suspensi belakang itu entah gimana ya, nggak tahu. Ini pertama kali saya tahu Matic itu suspensinya itu modelnya itu jadi nggak fix gitu loh, bisa diputar-putar gitu, springnya sama atas bawahnya itu bisa diputar. Itu mungkin ya karena memang tujuannya buat meredam ya, jadi nggak fix gitu, putar-mutar, dan itu nggak pengaruh terhadap ketinggian motor itu nggak, jadi itu tetap fix, maksudnya ketinggiannya tetap fix, cuma untuk springnya itu bisa muter-muter. Nah itu yang bisa berakibat ketika kita mengendarai motor ini sendirian ya, itu ada sedikit bunyi yang lumayan mengganggu. Tapi kalau berdua sih ya aman gitu, karena mungkin posisinya springnya ada beban, jadi kan ada tekanan dari atas, jadi nggak ada space gitu, jadi nggak ada untuk bunyi, itu nggak ada gitu ya. Itu mungkin kayaknya semua sih, nggak mungkin cuma motor saya kayak gitu. Itu yang ketiga. Terus selanjutnya yang keempat, untuk yang keempat itu bagian behel belakang. Bagian behel belakang itu ya emang sih mungkin ini lebih terkesan mewah, tapi yang menurut saya itu baiknya itu meskipun ini ukurannya besar, itu baiknya itu mending pakai full dari bahan besi aja gitu loh, jangan ditutup cover. Yang pertama itu lawan lecet ya, meskipun besi rawan lecet tapi tidak semudah cover plastik gitu loh. Terus yang kedua, rawan pecah. Bahkan kemarin aja itu ada beberapa motor yang ketika saya coba cek itunya, diketuk itu bunyinya kayak
gimana ya, mungkin untuk pengaitnya antara cover sama besinya itu nggak pas gitu loh. Kan memang bawahnya besi, tapi kenapa nggak sekalian besi sekalian gitu loh. Jadi besi tutupnya di atasnya dikasih tutup. Nah itu. Terus itu ya tadi 4. Terus yang kelima, ini untuk visor menurut saya ini terlalu pendek. Asli ini ya minimal ini rata sama tinggi stang gitu. Ini ya kurang beberapa senti lagi ini sebenarnya, tapi menurut saya ini terlalu pendek, bahkan kayak gimana ya, nanggung banget gitu loh ya. Ini harusnya ya segini lah, setutup minyak rem ini. Itu tadi keberapa ya? Oke lanjut aja lah, lupa. Dan yang selanjutnya untuk kemudahan ketika kita mengontrol speedometer, menurut saya untuk motor matic ya, yang memang yang dari motor matic itu gampang ya, tapi lebih bagusnya lagi ketika kontrol speedometer itu di tangan gitu loh, kayak merek sebelah itu di tangan itu enak ya. Jadi ini untuk settingnya kan ini di depan ini, kalau misal di tangan itu pasti lebih enak gitu. Terus selanjutnya apa lagi ya setelah memakai 1 minggu ini? Udah sih, mungkin itu saja untuk keluh kesah dari pemakaian pure, opini pribadi dari saya setelah 1 minggu. Itu tadi mulai dari stang yang kurang center ya. Karena kenapa itu saya sebut kekurangan? Karena itu mencakup gimana ya, banyak orang yang komen juga gitu loh. Jadi kalau mungkin punya saya, mungkin itu hanya kesalahan produk ini saja. Tapi kalau banyak, mungkin itu dari sananya emang entah itu kurang teliti atau bagaimana kayak gitu loh. Terus selanjutnya visibilitas yang di ini area kaki yang kurang gimana ya, ini loh mentok sini ini loh, kan kirinya kayak ada telinganya lebar. Terus bunyi bagian belakang itu terutama shock ketika sendirian itu kerasa banget bunyinya cuy. Terus itu juga yang cover plastik di bagian behel belakang itu kadang juga bunyi ketika kita sendirian, ketika di jalan yang tidak terlalu mulus gitu. Terus ya tadi ya behelnya itu harusnya itu mending besi sekalian aja, gak usah ada covernya di atasnya gitu. Terus selanjutnya untuk ini visor atau windshield menurut saya kurang tinggi dikit lagi gitu. Terus selanjutnya ini tadi pengaturan set untuk speedometer, enaknya sih di sini karena toh juga ini motor matic kan lebih ya, taruh sini kan ini bagian masih kosong gitu lah, mengikuti perkembangan zaman gitu. 160 gitu loh, matic besar kayak gitu. Terus apa lagi ya, udah sih itu aja ya, karena ini bodinya emang depannya lebar jadi ya kayak gini, visibilitasnya enak, cuma kayak ketutup aja ini bagian depannya ini. Oke, mungkin cukup sekian video review kekurangan PCX setelah pemakaian 1 minggu dari saya. Oh ya, tambahan lagi untuk PCX 160 ini ban depan sama belakang itu beda ya ukurannya. Yang depan itu ring 14, yang belakang itu ring 13 ya. Itu unik sih ya, semoga nanti mungkin pasar ban pun pasti melihat ada motor yang kayak gini, pasti nanti semakin banyak variasinya lah untuk bannya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Itu pemandangannya bagus banget, belok kanan sekalian Ryan motor gitu loh ya. Masih budaya orang Indonesia katanya kalau Ryan itu nggak boleh buat boncengan ya. Ya ini motor injeksi cuy, jadi ketika nggak boleh boncengan, kalau misal berat badannya 150 sendirian ya sama aja kayak boncengan atau 100 gitu. Pemandangannya keren cuy. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kita diberi kesehatan selalu dan dilancarkan puasanya. Amin. Terima kasih dan see ya.